Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan senantiasa sukses dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, kembali kita bertemu dalam perkuliahan melalui video perkuliahan. Pada hari ini kita masuk di perkuliahan pertama kita dalam mata kuliah strategi kompensasi. Nah, saya ingin memulai dari, coba Anda bayangkan ketika misalnya Anda adalah seorang karyawan baru di sebuah perusahaan teknologi startup di Jakarta. Pada saat hari pertama Anda bekerja, tentu Anda sangat bahagia ya, mendapatkan sambutan yang hangat, mendapatkan teman-teman baru ya. Tapi tentu ada pertanyaan yang nanti ada pada diri Anda, ada benak Anda. Nanti kira-kira berapa gaji saya? Apa fasilitas yang akan saya dapatkan? Terus kalau saya berprestasi, apakah saya dapat dihargai lebih gitu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tentunya menjadi pertanyaan semua bagi para karyawan ataupun bagi para pekerja baru di sebuah perusahaan. Maka disinilah pentingnya strategi kompensasi diberikan bagi pegawai. Nah, kalau misalnya kita mau coba bandingkan, misalnya Anda bekerja di perusahaan A, kemudian di sana Anda dibayar, maksudnya begini, Anda disuruh memilih, Anda bekerja di perusahaan A atau bekerja di perusahaan B. Di perusahaan A Anda dibayar gaji dengan cukup besar, tapi tidak ada bonus, tidak ada tunjangan kesehatan, dan lingkungan kerja juga sangat kaku. Tetapi di perusahaan B, walaupun gajinya standar, tapi Anda mendapatkan bonus ya, kemudian BPJS-nya juga, BPJS Kesehatan Plus ya, kemudian cuti yang cukup serta fleksibilitas kerja, bahkan ruangan kerjanya juga sangat kreatif. Nah, tentu sebagian kita akan memilih di perusahaan B. Kenapa? Karena sebenarnya kompensasi itu bukan sekedar uang, tetapi bagaimana mendapatkan kenyamanan, mendapatkan merasa kita bagian dari perusahaan, ya, kita ingin bekerja secara lama dan panjang. Nah, itu semua sangat tergantung bagaimana paket kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Jadi sesungguhnya kompensasi itu bukan sekedar finansial ya, tetapi ada unsur-unsur non finansial yang harus diberikan atau didapatkan oleh pegawai. Nah, lanjut sekarang makna kompensasi. Jadi dari cerita tadi kita bisa melihat bahwa kompensasi bukan sekedar gaji, tetapi paket lengkap penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan, bisa berupa ya finansial langsung, gaji, bonus, insentif, atau finansial tidak langsung berupa tunjangan, asuransi, cuti, fasilitas, family gathering, kegiatan-kegiatan uh, wisata ya, yang bisa memberikan kebahagiaan bagi pegawai. Jadi kalau non finansial itu misalnya semacam pengakuan, kesempatan untuk berkembang, ada kepastian karir ya, kemudian juga hidup yang seimbang begitu antara pekerjaan dengan ya kebutuhan kita bersosialisasi, berkeluarga, dan kebutuhan akan dicintai dan mencintai. Jadi kompensasi itu tentunya ibarat bahan bakar premium bagi mesin organisasi. Jadi semakin baik kualitasnya, tentu semakin dapat menyebabkan kendaraan itu bisa melaju dengan kencang. Nah, adapun tujuan ataupun strategi kompensasi dalam bahasa sederhananya itu, kompensasi itu punya misi ganda ya. Pertama, tentunya dengan kompensasi yang besar ini bisa menjadi magnet bagi para fresh graduate untuk bergabung, sehingga bisa mendapatkan talenta-talenta terbaik, karena SDM itu kan sangat penting bagi perusahaan, dan aktivitasnya dimulai dari rekrutmen. Dengan kompensasi yang besar tentu ada magnet untuk orang ingin bergabung di perusahaan tersebut. Nah, dengan kompensasi yang baik juga ini bisa memotivasi karyawan, sehingga karyawan bisa bekerja dengan sepenuh hati.
bekerja dengan potensi terbaiknya begitu. Nah, kemudian juga ini bisa mempertahankan karyawan berprestasi. Jadi kita tidak menginginkan agar perusahaan itu sebentar-sebentar resign. Jadi salah satu perusahaan yang kinerja SDM-nya buruk itu ketika lebron turnover-nya tinggi, di mana pegawai yang masuk dan keluar itu tinggi. Jadi lebih baik kita mendapatkan karyawan yang bisa bertahan lama, karena kan tentunya agar seorang bisa bekerja dengan baik itu kan sudah dalam proses yang cukup panjang, mendapatkan training, pelatihan, sehingga dia sudah memiliki skill. Tetapi sayangnya ketika dia sudah memiliki skill, dia justru pindah ke perusahaan lain. Nah, ini sangat disayangkan. Jadi dengan kompensasi yang baik diharapkan karyawan bisa bertahan. Kemudian menciptakan rasa adil. Jadi baik di dalam perusahaan ya, baik ya antar jabatan ya. Jadi misalnya antara pimpinan dan bawahan tentu gajinya berbeda. Orang yang bekerja lebih lama tentu lebih tinggi. Orang yang memiliki pangkat yang tinggi tentu lebih besar. Orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi tentu lebih tinggi digaji. Itu sebenarnya keadilan begitu. Keadilan itu bukan berarti sama rata ya, tetapi sesuai dengan kontribusi dia, sesuai dengan pengalaman, lama bekerja, tingkat pendidikan dan kompetensinya begitu. Dan kemudian tentu adil ini juga nanti standarnya adalah pasar tenaga kerja, misalnya berapa UMR yang ada di wilayah kita. Tentu itu akan disamaratakan sehingga nanti perusahaan ini akan mengikuti regulasi pemerintah berapa minimal gaji yang harus diberikan kepada pegawainya. Nah, kemudian mendukung budaya organisasi. Jadi misalnya perusahaan inovatif memberi reward untuk ide kreatif. Ini juga bagian dari upaya agar pegawai menjadi kreatif, komitmen, disiplin, tanggung jawab, itu semuanya menjadi budaya yang baik bagi organisasi. Makanya dimulai dari memberikan kompensasi yang layak ya. Nah, jadi teori motivasi ya di balik kompensasi itu sebenarnya ada dua teori. Pertama teori keadilan atau kita sebut dengan equity theory. Jadi seorang karyawan akan bekerja dengan semangat jika ia merasa kompensasi yang diterima itu adil. Nah, bayangkan jika Anda dan rekan kerja Anda punya beban yang sama tapi gajinya berbeda. Tentu Anda menjadi turun motivasi Anda kan. Nah, itu juga ya menjadi sebuah kajian sehingga keluar teori tersebut. Nah, makanya namanya disebut dengan teori keadilan. Kemudian teori harapan. Jadi orang bekerja harus dibangun harapannya supaya dia bekerja keras. Misal seorang sales kendaraan roda 4 ya, target penjualannya misalnya dia harus bisa mencapai sekian unit dalam setiap bulan. Nah, dia harus diberikan harapan jika Anda bisa menjual satu mobil, maka Anda mendapatkan 10 juta. Nah, itu membuat juga orang akan semangat bekerja, namanya expectancy theory. Kalau di saat ini kalau kita membanding-bandingkan ya antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, tentu perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan gaji yang lumayan bagus itu ada di perusahaan Google dan Microsoft ya. Nah, kemudian startup di Indonesia juga gajinya juga cukup baik, serta di BUMN. Mudah-mudahan Anda nanti bisa kerja di perusahaan-perusahaan tersebut supaya gajinya besar. Nah, kalau misalnya ada refleksi yang ingin saya berikan kepada Anda, tentu kalau Anda ternyata nanti adalah seorang manajer HR atau manajer human resource ya, di sebuah perusahaan, ketika Anda ya ingin bekerja di tempat kerjaan yang idaman, nanti seperti apa kompensasi yang akan Anda dapatkan ataupun Anda pilih. Jadi maksudnya refleksi. Jadi ketika kita ingin bekerja, kita mendapatkan kompensasi seperti apa yang ingin Anda dapatkan, atau dalam posisi Anda sebagai manajer, model kompensasi seperti apa yang akan Anda berikan kepada calon pegawai Anda. Apakah hanya sekedar misalnya menaikkan gaji atau meramu kombinasi gaji, bonus, benefit, dan penghargaan yang bersifat non finansial. Itu semua adalah strategi-strategi untuk membangun kompetensi.
Baik, ini ada tugas ya. Nanti kalian tulis di kertas double folio ya, dengan judul mengapa strategi kompensasi menjadi kunci sukses organisasi modern. Gunakan contoh nyata dari perusahaan Indonesia atau internasional. Nanti tolong kirim di linknya, dan kemudian nanti di PDF kan ya dari kertas 20 video tadi yang sudah ditulis. Nah, waktunya lebih kurang seminggu. Nanti akan bisa saya pantau di link, melalui link saya. Demikian materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.